السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح الصدور العليم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وهو البر الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح. اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين. أما بعد، فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah yang tentunya semuanya senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bersyukur atas curahan rahmat dan nikmat Allah. Khususnya pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang paling mulia karena kita diberi kesempurnaan alat berupa indera, mata, kemudian kaki untuk melangkah, kesehatan, dan yang paling besar adalah nikmat kemauan, kesadaran, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan yang subuh tapi tidak berjamaah, kita yang setelah sholat subuh berjamaah lalu mengikuti kajian ini tentu beda dengan yang tidak berjamaah, beda dengan yang tidak ikut ngaji. Mudah-mudahan kita senantiasa barokah, amin Allahumma. Pak, ini kalau ada dua tema, kira-kira jenengan yang milih yang mana, Pak? Pencapaian cinta dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua, Isra Mi'raj antara rasionalitas dan spiritualitas. Sing pundi, Pak? Oh, nggak bisa, Pak. Nanti arahnya beda itu, Pak. Yang cinta apa yang spiritualitas? Dua nggih. Oke. Deal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud daripada rasionalitas dan spiritualitas. Rasionalitas itu cenderung didominasi oleh akal. Akal itu memikirkan dan menteorikan tentang apa yang direncanakan, menteorikan apa yang pernah dialami. Fokusnya itu akal pikiran. Sementara spiritualitas itu lebih cenderung kepada kekuatan iman, hidayah, percaya yang bersifat dogma. Nah, dalam mengimani perjalanan Isra Mi'raj itu ada yang menggunakan akal lebih dulu,
Kalau nggak terjangkau maka dia tidak meyakini. Tapi ada yang langsung nggak pakai mikir. Pokoknya itu kalau Rasulullah yang mengatakan percaya, 100% percaya. Gak usah mikir sing adoh-adoh. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit, atas langit lapis 7 ada Sidratil Muntaha. Tentu secara nalar akal manusia tidak bisa diterima. Karena harus dibuktikan secara empiris. Makanya lalu ketika itu disampaikan kepada orang-orang kafir yang menggunakan akal, rasionalitas tapi terbatas, nggak percaya, maka mengetes. Apa mengetes itu, Pak? Ingin pembuktian secara lahiriah, fisik. Di antaranya apa? Muhammad, jika kamu benar barusan dari langit, coba sekarang buktikan. Nah, pembuktian empiris, pembuktian nyata. Kalau kamu barusan dari langit, berjalan Isra Mi'raj supaya kita percaya. Sekarang angkat kakimu. Angkat kakimu. Satunya jatuh. Ditertawakan itu. Innaka lamajnun, gendeng kon niku. Lah baru baru hanya beberapa detik kamu mengangkat kaki, apa? Sudah jatuh. Lalu untuk membuktikan lagi itu mereka ingin mendapatkan penjelasan. Kalau kamu jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ceritakan itu berapa tiangnya Masjidil Aqsa itu. Iya kan? Rasionalitas itu. Sementara beda lagi dari sisi yang lain ketika itu disampaikan kepada sahabat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, jari ini apa? Katanya kok Nabi Muhammad itu barusan perjalanan dari Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratil Muntaha dalam waktu semalam. Subuh sudah kembali lagi di tempat. Iku ya apa menurut sampean? Maka Abu Bakar tidak usah menggunakan logikanya. Kalau itu yang disampaikan Rasulullah, benar, saya percaya. Tidak pakai apa? Nggak pakai melogikakan apalagi. Pokoknya kalau itu Rasulullah yang cerita, percaya, 100% percaya. Nah, salah satu penyebab ia mendapatkan gelar As-Siddiq itu ya di itu. As-Siddiq itu apa? Orang yang membenarkan. Wis enggak pakai logika-logikaan, pokoknya kalau sudah Rasulullah, pokoknya dogma iman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi sesungguhnya antara logika dan rasa, antara rasionalitas dan spiritualitas perjalanan Isra Mi'raj itu bisa dipadukan. Kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa menggunakan akal pikiran tentang kekuasaan Allah, tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu, gunakanlah akal kamu untuk memikirkan, untuk menggunakan kemampuan akal rasionalitas tentang kekuasaan Allah, tentang kemampuan Allah untuk memberikan aktivitas semua makhluk yang ada. Berfikirlah tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru, dan jangan kamu berfikir tentang apa? Fillah, tentang zat dan hakikat Allah. Ya apa Gusti Allah itu kaya apa? Tangane kaya apa? Nah itu. Zatillah, jangan. Pikir makhluk Allah saja. Ada beberapa
ayat yang mengajarkan kita untuk mampu merasionalisasikan tentang perjalanan Isra, sekaligus itu untuk menguatkan spiritualitas keimanan. Ada orang itu iman tanpa didahului oleh akal, tanpa didahului oleh rasionalitas tadi itu, pokoknya langsung percaya Allah itu maha kuasa. Seperti kita ini kan rata-rata beriman kepada Allah itu krana melok wong tuwa, nggih napa. Dari awalnya memang karena lingkungan kita, keluarga kita, orang tua kita itu. Maka sementara nanti ada orang beriman itu dari sisi pencapaian pengalaman sendirinya dia. Dari hasil dia merenung, dari hasil dia menggunakan mengamati, dari hasil dia meneliti, itu baru beriman. Seperti berimannya orang-orang yang sempat menemukan dan meneliti tentang jinnya Fir'aun. Itu kan orang Eropa, orang Inggris, orang Prancis. Tim arkeolog ya, melakukan ekspedisi perjalanan di Timur Tengah, lalu di laut itu dia menemukan sosok itu. Dari situ dia lalu mencoba untuk bagaimana mencari kebenarannya itu. Di situ lalu setelah diceritakan tentang ada sosok ribuan tahun yang lalu itu manusia yang ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut. Nah ini lalu di situ dia baru ketika dia mentok iki sopo enggak ketemu itu, dicoba dikaitkan dengan ayat ini. Kok persis dari informasi data-data itu kok ada ada besinya, ada roda besinya, ada ini semuanya itu. Di situ baru muncul dari hasil penelitian itu tentang beriman, keimanannya. Sesungguhnya Isra Mi'raj itu bukan semata-mata dogma, bukan semata-mata harus beriman, tapi Allah juga memberikan arahan nalar untuk betul-betul itu sesuatu yang terjadi dan bisa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj itu kan bukan Rasul sendiri yang menggagas dan merencanakan untuk melakukan perjalanan itu. Bukan Rasul sendiri yang merencanakan. Seperti orang kalau mau terbang ke bulan, merancang untuk bagaimana bisa ke bulan, itu kan merancang, Pak. Merencanakan dengan menggunakan ilmu. Sehingga membuat pesawat luar angkasa. Itu aja. Tapi Rasul di sini itu tidak merencanakan itu semua. Hanya ada momen tertentu yang itu di dalam pandangan kacamata Allah itu di situ memang perlu ini. Nah, tapi itu juga hubungannya nanti dengan untuk umatnya. Momennya ya karena Rasulullah sempat mengalami kegoncangan hati saat dia ditinggal dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sebagai istri tercinta dan paman tercinta yaitu Abu Thalib ini. Nah, ini kalau kita bicara nanti dari sisi puncak perjalanan cinta, Pak. Tapi kita kan dari sisi tadi itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj itu dijalankan oleh Allah. Maka ketika saya merenung tentang sholawat, ya, dari satu sisi ayat ya sudah dengan sering mendengarkan subhanalladzi asra bi abdihi itu, lalu ada ungkapan sholawat yang berkaitan dengan ini menceritakan perjalanan Isra Mi'raj. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan
يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Jamaah, pernahkah panjenengan merungokkan itu? Itu namanya sholawat sanjungan untuk Rasulullah yang dipergunakan, dibacakan ketika tarhim itu. Orang sering menyebut sholawat tarhim. Betul? Itu yang nyusun memang bukan dari Rasulullah sholawat ini, karena sholawat itu kan doa. Doa tidak harus dari Rasulullah, doa itu tidak harus dari, dalam arti redaksinya itu harus dari Al-Quran. Ya, seperti ndonga, jenengan bisa doa dari Al-Quran, bisa ndonga itu dari redaksi dari Rasulullah, bisa ndonga sesuai dengan apa? Bahasa panjenengan mampunya kayak apa berdoa, enggak apa-apa. Ya, sholawat ya begitu. Ada sholawat yang makhluk yang tidak boleh dirubah-rubah, diganti-ganti seperti ketika sholat. Itu sholawat habis ketika tahiyat itu ya jangan diganti. Sudah makhluk itu redaksi langsung dari Rasulullah. Tapi di luar sholat silahkan Anda panjenengan membaca sholat kayak apa saja, yang penting itu mendoakan Rasul. Nah ini juga begitu, cintanya kepada Rasulullah lalu dikaitkan dengan Isra Mi'raj, digambarkan dalam sholat itu. Assalatu wassalamu alaik ya man asra. Ini salat ini dicipta oleh ulama Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar. Apa itu? Guru besar Al-Azhar yang hidup tahun 50-an sana, mungkin ya apa? Dengan waktu itu ya sudah masih kecil mungkin di salat ini dimunculkan itu. Namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Nah, kadang-kadang saya itu dengar ustaz itu, pokoknya kalau tidak dari Rasulullah bid'ah, jangan dipakai itu. Ngono apa iki? Ada makan gitu ya. Enggak paham tentang bid'ah enggak bid'ah itu sak gelem dhewe. Jadi kecintaannya diwujudkan dalam bentuk ungkapan syair sholawat. Termasuk hubungannya dengan Isra itu. Assalatu wassalamu alaik. Salawat serta salam untukmu ya Rasulullah. Ya man asra bi abdihi, ya man asra bikal muhaiminu lailan. Wahai sang junjungan yang diperjalankan di waktu malam oleh zat yang al-muhaimin, yang menguatkan. Ada yang maknai disertai, didampingi oleh malaikat Jibril. Tapi Al-Muhaimin itu adalah Asmaul Husna, sifat Allah, Asmaul Husna. Wahai sang hamba yang melakukan, diperjalankan pada satu malam oleh siapa? Al-Muhaimin, zat yang maha menguatkan, Allah tentu. Lailan, di suatu malam, nilta ma nilta wal anamun niyam, engkau memperoleh apa yang kau peroleh di saat manusia sedang tidur.
wa ilal muntaha rufi'ta kariman, dan ke Sidratil Muntaha engkau diangkat oleh Allah kariman, dengan penuh keamuliaan, dengan penuh keagungan. Wa sami'tan nida, dan di saat itu engkau mendengarkan suara memanggilmu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam untukmu wahai nabi. Mendengarkan itu, beliau menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, salam itu untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Itu kita abadikan dalam bacaan apa, Pak? Tahiyat. Di sana prosesnya itu, Pak. Jadi Rasulullah selama perjalanan itu hanya memuji at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Engkau diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha dengan penuh keagungan, penuh kemuliaan. Wa sami'tan nida, saat itu engkau mendengarkan suara memberikan ucapan kepadamu, salam. Dan engkau menjawab, engkau menjawabnya dengan apa? Assalamu alayna wa alaikumussalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu rasionalitasnya di mana? Ya tentu rasional itu menggunakan ayat. Salah satu itu menggambarkan tentang ayat. Ayat Al-Quran, kita dibimbing, akal kita dibimbing oleh Al-Quran. Itu juga salah satu rasional juga. Al-Quran itu ya satu sisi adalah dogma yang harus kita yakini, tapi juga Al-Quran mengajarkan kita menggunakan akal pikiran. Di surat An-Najm, apa An-Najm itu? Najm itu bintang gemintang. Nah itu surat An-Najm. Itu boleh kok seminar boleh ya. Buka ayat gini ya. Nah ini surat An-Najm ayat 12, 13, 14 sampai 15 terusnya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha ash-shidra ma yaghsha ma zaghal basar wa ma taha wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Kalau di surat Al-Isra ayat pertama kan tidak bicara tentang napa? Mi'rajnya. Tapi di ayat yang lain bicara mi'raj. Kalau di surat Al-Isra ayat pertama itu kan Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul. Di ayat ini semata-mata murni tentang Isra-nya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di suatu malam. Berikutnya ya, untuk identifikasi lagi adalah di suatu malam, jadi perjalanan malam. Tapi ada startnya dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini jenengan dari Rungkut perjalanan malam sampai di Perak sampai jam 12 malam, jangan bilang itu Isra. Ya memang perjalanan malam, tapi jangan bilang itu Isra Mi'raj. Kenapa? Karena ada startnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang dibarokai Allah di sekitarnya. Lalu di ayat ini tadi dinyatakan afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu menganggap itu main-main terhadap apa yang dilihat oleh Rasulullah? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh-sungguh ia melihat dan melihat siapa itu? Di situ adalah dia bertemu lagi dengan Jibril. Nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Jadi kan wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Berangkat dari ayat ini. Indaha jannatal ma'wa, di sanalah surga. Ma'wa, tempat kembalinya manusia yang beriman. Insya Allah tempat kita semuanya. Amin. Idh yaghsha sidra ma yaghsha, ketika sidra diselimuti apa yang menyelimutinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, sedikit pun Rasul tidak berpaling, dan apa yang dilihat tidak melampaui apa yang mampu ia lihat itu. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, sungguh Rasulullah betul-betul melihat dan menyaksikan ayat-ayat Allah yang agung, yang besar. Nah, ini nanti bisa dilihat dari sisi apa, Pak? Pencapaian cinta melalui itu, Pak. Melihat ayat-ayat Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Rasionalitas kita adalah bahwa Isra Mi'raj itu bukan berjalan sendiri sebagai manusia, kemampuan manusianya itu. Tapi dia diperjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram Aqsa dan ke Sidratil Muntaha. Siapa? Allah, zat yang maha kuasa, yang kuasa segala-galanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di hadapan Allah, bumi, langit dan semuanya itu ada di genggaman Allah. Ada di genggaman Allah. Di surat Az-Zumar, ayat 36 kalau nggak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Adanya surat Az-Zumar, Pak. Tentang wa ma qadarullah haqqa qadri, sesungguhnya manusia itu tidak mampu untuk membesarkan dan mengagungkan Allah sebesar Allah memang maha agung. Enggak mampu. Sebagaimana manusia tidak akan pernah untuk bisa mampu mensyukuri nikmat Allah sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita. Manusia tidak akan mampu untuk mengagungkan dan membesarkan Allah sebagaimana besarnya Allah. Sebagaimana contoh, manusia tidak akan punya kemampuan untuk bisa merangkul gunung. Kemampuannya hanya bisa melihat dan menunjuk, di sana ada gunung. Telunjuk ini, Pak. Halo. Itulah, Pak, ya. Kemampuan kita untuk mengagungkan Allah itu barangkali ibaratkan gunung, itu kita tidak bisa melaluinya, itu kita tidak bisa merangkulnya, tapi kemampuan kita telunjuk dari kejauhan ada gunung itu. Mana itu? Kena nek kata kita kan kena semua, Pak, ya. Kemampuan kita sungguh tidak sebanding dengan sesungguhnya kebesaran Allah itu, tapi Allah menghargai. Wal ardu jami'an qabdatu, bumi semuanya itu qabdatu, ada di genggamannya. Was samawati matwiyatun, langit itu dilipatannya
dilipat oleh Allah. Seperti jenengan ada kertas di depan sampean lipat. Dengan kanannya Allah, tangan kanannya Allah. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka musyrikkan, apa sekutukan itu. Hadirin, jadi di hadapan Allah, Allah untuk menggerakkan makhluknya dari dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke, tidak sulit, Allah kok yang menjalankan. Kenapa? Karena semuanya ada di genggaman Allah. Podo mbek sampean ndok ngarep sampean ana piring, Pak. Piring, ngerti piring, Pak? Jenengan memindahkan benda di situ, pojok sana, pojok sini, jenengan memindahkan, wong itu ada di genggaman jenengan. Apanya yang sulit? Straight, gitu, Pak. Itu digambarkan seperti itu. Jadi apa? Loh, wong itu Allah kok yang menjalankan. Bukan Rasul sendiri yang berjalan. Kalau sudah Allah yang menjalankan semuanya, ya sudah, kita mau apa? Seperti kita, keberadaan kita ini loh, Pak. Kok bisa jadi manusia seperti ini? Oh, asal-usul kita itu dari tanah. Asal-usul kita itu dari apa? Kalaupun itu karena faktor zat tertentu, makanan tertentu. Oh, mungkin ada di antara kita asal-usulnya itu dari apa? Unsur daripada unsur nabati. Dari apa? Tumbuh-tumbuhan, dari ubi, dari pohong, dari apa? Lho baru tadi menungso kok modele kaya ngene. Kok gak kaya pohong, kok gak kaya. Kan dadi perintah. Mikir awan lho, wong asal usul mul teko ndi? Lah iku lho. Lah ini juga begitu. Allah punya kekuasaan memindahkan, menggerakkan makhluknya yang bernama Muhammad, digerakkan dengan waktu yang begitu cepat antara Mekah kemudian ke Palestina, terus ke Sidratul Muntaha, semuanya ada yang sulit. Sebagaimana seekor semut itu kalau hanya diukur dengan rasionalitasnya semut, lalu cerita pagi-pagi jam 6 masih di Malang semut itu, terus sore-sore cerita kepada teman-temannya, aku barusan dari Surabaya. Halo. Kata temannya yang di sana, apa itu? Meledek. Watah si kotongamu semut ngene kok iso teko Surabaya. Wong isuk mau nduk kene mbek aku omong-omongan. Saiki kon cerita teko kene. Apa? Pas kebetulan itu adanya di terminal, Pak. Terminal angkut barang, Pak. Ternyata apa? Kon lho teko Surabaya kon ndi wong atas potonganmu kon mlaku ae pirang jam kon teko ndi kon ayo. Oh iso teko Surabaya itu. Ternyata napa? Semut itu tadi bukan berjalan sendiri. Napa? Pas ada angkutan apel dikirim ke Surabaya. Nempel lho kono. Siapa yang menjalankan? Supirnya kan. Menjalankan apa? Truk. Nempel di situ. Sampai di Surabaya diturunkan, apelnya dia masih nempel di truknya itu, melihat. DTC yang melihat. Kembali lagi karena memang asal usulnya truk itu diem. Sampai sore dia turun, katakanlah turun dari truk itu, tak melambai. Ketemu konco-konco lho, aku barusan dari. Nah, ukuran rasionalnya siapa? Semut-semut yang lain ya tidak bisa diterima. Oh, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman empiris dia sendiri. Loh, mlaku kon lho pirang jam kok iso sono Surabaya, gak percaya lho ngono. Tapi dia, lho aku lho gak mlaku dhewe. Tapi apa? Ngangkrok. Ono kendaraan. Nah Rasul itu diberitahukan apa? Kendaraannya apa? Ada kendaraannya. Didampingi malaikat. Diperjalankan oleh Allah. Jamaah. Ada peristiwa ribuan tahun sebelumnya. Itu juga menjadi penguat. Satu sisi dogma, satu sisi juga apa? Untuk menopang rasionalitas kita. Rasional spiritualitas kita itu. Yaitu ketika Sulaiman dapat informasi dari seekor burung, namanya burung apa? Burung apa, Pak? Burung cecak rawa. Burung hudhud. Itu karena Sulaiman sendiri yang menyebut malila aro. Mengapa aku tidak melihat hudhud?
burung hudhud itu. Terus oh iya tahu mana? Loh kok iso lho burung kok iso memberi informasi. Iya kan? Kenapa? Karena juga kemampuan kita. Selama ini kita tahu burung itu ya hanya seperti itu. Iso ngoceh ya koyo ngono. Tapi oleh Allah sudah dinyatakan Sulaiman wa utina min aku diberi ilmu. Apa? Ulimna mantiqat thairi. Aku diajari diberi ilmu oleh Allah untuk bisa bicara dan berdialog dengan burung. Nah, sampean dialog burung itu apa, Pak? Burung dhewe. Tapi ini apa? Dengan punya burung yang cerdas ya paling bisa lihat. Assalamualaikum. Ngono, Pak. Tapi Sulaiman diberi kemampuan bicara dengan makhluk-makhluk manapun itu. Nah, diberi informasi akan ada perjalanan seorang sosok ratu yang kuasa, ratu yang kaya, yang apa macam-macam gitu. Iya toh, Bang? Ratu Balkis dari kerajaan Sabak, Yaman menuju Palestina. Wah, jauh, Pak. Oh, begitu ya. Oke. Maka Sulaiman kan mengumpulkan apa? Tentaranya, pengawal-pengawalnya. Ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Hai para pengawal-pengawal setiaku. Siapa di antara kalian yang sanggup? Itu maksudnya apa? Sulaiman memberi peran. Sulaiman sendiri kalau mohon kepada Allah bisa, tapi memberi peran siapapun yang terkait dengannya. Sebagaimana Allah itu, kenapa kok memerintahkan Jibril untuk menyampaikan Al-Quran itu? Kok gak langsung Allah yang turun? Di situ Allah memberikan wasilah. Segala sesuatu itu ada wasilahnya. Gak tiba-tiba langsung Allah dari langit. Sebagaimana kalau kita ingin sembuh, kita cari obat. Itu bukan musyrik itu. Kenapa? Ini wasilah untuk supaya sembuh. Nang dokter. Bukan berarti menjadikan dokter Tuhan. Enggak. Di situ Allah melimpahkan ilmu melalui makhluknya. Nah ini juga begitu wasilah. Pengawalku siapa yang mampu untuk mendatangkan singgasana itu? Ayyukum ya'tuni bi arsyiha. Siapa di antara kamu yang bisa mendatangkan singgasananya itu? Singgasana. Kursi kebesarannya. Qabla ayat itu sebelum mereka itu datang ke sini dalam keadaan berserah diri, tunduk, beriman. Maka bagaimana? Qala ifrit minal jinni, ifrit berkata, aku akan mengangkatnya dalam waktu apa? Qabla an taquma miqamik, dengan waktu ukuran sebelum engkau duduk lalu berdiri tegak atau berdiri tegak lalu duduk. Coba yang lain. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ada seorang hamba yang dia memiliki ilmu menguasai rahasia Al-Quran, rahasia Alkitab. Kalau waktu itu belum Quran, Pak, rahasia Alkitab. Rahasia wahyu Allah. Jadi itu ada kajian-kajian spiritualitasnya Pak, Al-Quran yang kita baca itu, Pak. Ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, izinkan kami untuk mengangkat dan mendatangkannya. Dengan waktu apa? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau pejamkan matamu lalu ngapa? Elekkan, apa elekkan itu? Melek itu loh. Apa, Pak? Cara Surabaya sekejap mata. Melek. Gimana? Falamma ra'ahu mustaqirun indahu. Nyata-nyata itu sekejap mata terpampang di hadapan Sulaiman. Membanding, Pak, maksudnya itu. Ini maksud apa itu? Ini keimanan, Pak. Keimanan tapi kita buat bandingan gitu loh. Loh, itu loh oleh Allah makhluknya yang ahlul kitab tadi itu diberi kemampuan untuk bisa mendatangkan. Dan itu semuanya ada izin Allah. Qala hadza min fadli rabbi. Bagaimana Sulaiman? Subhanallah, ini semua adalah kekuasaan dan karunia Allah. Itu kita yakin. Nah sekarang Rasulullah itu dijalankan sendiri oleh Allah, didampingi siapa? Malaikat Jibril. Apanya yang tidak mampu? Allah. Mampu. Artinya apa ini? Mengimaninya itu dengan proses gitu. Tapi ada yang mengimani Isra Mi'raj langsung iman. Pokoknya kalau Rasulullah wis nggak mungkin bohong. Ya udah itu. Tapi kita bagaimana ini? Mencoba merasionalisasikan tentang perjalanan Isra Mi'raj itu. Semuanya bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah yang menjalankan
terus didampingi oleh makhluk Allah yang paling tertinggi tingkatannya, yaitu Jibril. Subhanallah. Itulah perjalanan Isra Mi'raj napa antara rasionalitas dan spiritualitas. Sebagaimana tidak sedikit juga di antara kita kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita sebuah kekaguman. Ya Allah, kok iso ya? Itu kan bisa saja begitu Allah menciptakan gitu. Ada sosok tertentu ketemu oleh orang tertentu di sini, lalu ketemu temannya, loh, aku malah ketemu ndok kono kok dalam waktu yang sama. Bahkan itu diakui bukan hanya orang bukan orang Islam, non Muslim. Contohnya Gus Dur. Pernah itu kan diteliti itu gimana? Suatu saat itu diwawancarai oleh seorang wartawan dari Kompas, dia itu hari Jumat waktu itu, pas waktunya Jumatan. Tapi wartawan yang lain juga tugasnya sama, mendampingi Gus Dur sholat. Ketika ketemu sama-sama di redaksi, kantor redaksi itu, apa? Ya, ketemu Gus Dur. Ketemu, mau sholat, tak tunggu, aku mau wawancara. Loh, justru tadi waktunya Jumatan saya wawancara dengan Gus Dur kok. Loh kok bisa di situ? Artinya apa, Pak? Ada orang-orang tertentu itu yang diberi kemampuan lebih oleh Allah tidak sebagaimana kemampuan rata-rata manusia. Dan ketika dia betul-betul membuktikan, mengakui, oh, bisa dadi loro ya, loh ngono lho, Pak. Sampeyan iso ngono ya apa, Pak? Rabi ndok kono paling ya. Allah. Tapi orang-orang seperti itu biasanya tidak menampakkan dirinya ngegung-ngung aku ngono iso ngene ndak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Sudah banyak hal-hal yang tidak kita mampu, tapi akhirnya kita beriman, dan beriman harus beriman, walaupun kita juga diajarkan bagaimana untuk iman itu dikuatkan dengan kemampuan rasionalitas dan empirisme. Nah, Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu ada aspek itu, bahwa ada aspek rasionalitasnya, iya, tapi yang paling bisa dikatakan 80% itu harus bersifat spiritualitas, yaitu murni semata-mata karena iman, percaya pokok Isra Mi'raj bisa terjadi, dan itu terjadinya tanggal 27 Rajab. Alhamdulillah. Nah, kalau bicara tentang cinta Isra Mi'raj itu nanti kita ikuti pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Al-Maghfirah. Kan saya anak rutin, Pak ya. Kecuali kalau saya tidak dijadwal lagi. Ini sebetulnya saya itu ada kekeliruan karena dijadwal yang dari Pak Bambang itu apa? Kan 3 kan Februari saya lihat itu 3. Pikiran saya dirubah minggu ketiga. Oh ya sudah. Ada minta masjid yang lain untuk ngisi. Ya wis iki Pak, saya kebetulan di Al-Maghfirah yang rutin itu ketiga. Ternyata itu yang ketiga itu apa? Yang pertama nomor 1 itu Kemis, lalu Ahad keliru aku akhirnya. Benturan tadi malam waktu. Oh, ngaturnya ini kok benturan ini. Maka kebetulan satunya kok bisa dirubah minggu ketiga. Ternyata ini kan masih minggu kedua, Pak ya. Pikir aku minggu ketiga, soalnya di jadwal itu urutan ketiga. Oh, itu mengecoh, Pak, itu namanya itu, Pak. Saya nggak lihat harinya soalnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Monggo kalau memang ada yang bertanya, tapi kalau enggak ya kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tadi cerita dari ceramah Pak Ustadz. Tadi cerita dari ceramahnya Pak Ustadz, di mana Rasulullah SAW perjalanan Isra, dan ada beberapa pengikutnya mungkin yang kurang yakin, tapi sudah diberi gambaran secara ilmiah oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau perkembangan zaman saat sekarang ini dikaitkan dengan sains politiknya, riset dan teknologi, dengan gambaran-gambaran ilmiahnya secara seminar. Bagaimana orang-orang tersebut visibilnya itu masih belum percaya.
dalam segi-segi agama kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika orang itu sudah diberi pembuktian-pembuktian, memang Allah kan sudah menantang. Famfudu la tamfuduna illa bisultan. Tembuslah langit, tapi kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan. Sultan itu apa, Pak? Kekuasaan kan maknanya itu. Tapi dalam hal ini adalah ilmu teknologi. Nah, ilmu itu sebetulnya juga untuk mengantarkan orang itu mengimani sesuatu yang wajib diimani. Tapi tentu itu hubungannya dengan hidayah. Hidayah itu tidak selamanya bisa dicapai dengan ilmu. Ada orang-orang yang ketika mendapatkan pembuktian tentang kebenaran Al-Quran, pembuktian tentang Allah, itu kadang-kadang kalau belum hidayah itu, hidayah kan memang prerogatif Allah kan, ya, karena mungkin faktor sikapnya apa itu. Ketika sudah diberitahu pembuktian dia menganalisis, hasil meneliti, hasil mengkaji semuanya. Perintah Al-Quran kan Iqra itu ya, baca, kaji itu. Nah, kadang-kadang ketika itu dia mengaku benar ya, memang Al-Quran itu. Cuman sayang tidak sesuai dengan Bible, ngono Pak. Akhirnya sudah hubungannya dengan itu hidayah, Pak. Tapi ada orang yang tidak bersengaja untuk menemukan hidayah, bahkan kadang niatnya untuk bagaimana mematahkan apa itu, untuk melecehkan iman, melecehkan Islam. Dia mencoba mengkaji, mencari kelemahan. Justru kadang-kadang di situ dia dapat hidayah. Ya, kalau sudah begitu bicara tentang apa? Prerogatif Allah tentang hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi Allah memang juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita itu kalau menemukan Allah melalui sebuah kajian-kajian yang sudah sangat-sangat otentik, sehingga orang itu biasanya imannya sangat kuat dan luar biasa, Pak. Sementara kalau imannya itu memang berangkat karena keturunan, Pak, biasanya rotok goyah, Pak, ada godaan-godaan titik, Pak. Maka disitulah kita juga sering diajarkan untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdinas itu bukan berarti karena kita tidak tahu sebelumnya, tapi maksudnya itu ada hidayah, itu tingkatan hidayah memang apa? Mendapatkan keyakinan untuk beriman kepada Allah, Islam sebagai agama. Tapi setelah itu ada hidayah yang lain, Pak. Ilmu itu juga hidayah, Pak. Tapi ada lebih tinggi lagi apa? Bimbingan, Pak. Kesadaran. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu kita baca itu bukan karena kita tidak tahu. Itu kan sempat ada orang yang melecehkan Rasul itu apa? Lah iya wong Nabi sik njaluk hidayah. Berarti selama ini kan belum tahu mana jalan yang lurus. Apa gak keliru anggo mlakune. Kan ada yang gitu melecehkan Rasul itu. Orang non muslim itu kan begitu. Karena taunya hidayah itu hanya tidak tahu. Dikira hidayah itu hanya maknanya tidak tahu lalu tahu. Enggak. Kenapa? Karena hidayah itu ada aspek yang sangat spiritual apa? Ketika tahu mana benar yang benar, belum tentu dia sadar untuk menjalani. Sebagaimana ketika tahu bahwa sesuatu itu haram, hidayah itu Pak, tahu bahwa itu haram dan salah. Tapi tidak selamanya orang tahu itu bahwa itu salah terus dia meninggalkan. Nah, maka hidayah tadi itu juga hubungannya dengan apa? Bimbingan, kesadaran. Sehingga kita itu mungkin yang tidak punya kemampuan untuk apa? Kemampuan rasionalitas yang sangat tinggi, Pak. Tapi kita terus mengharapkan bimbingan Allah Mahdini, Allah begini. Doa kita kan gimana? Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, bimbinglah hati kami, tahu mana yang benar itu benar, warzuqna tibaa, dan berikan kemampuan kami untuk mengikuti. Itu apa? Hidayah untuk sadar menjalankan itu, mengimaninya. Tapi sebagaimana kita wa arinal batila batila, dan bimbinglah, beritahukan kepada kami yang batil itu batil, terus berikan kemampuan kami untuk menjauhi kebatilan. Jadi itu ada hubungannya dengan aspek apa? Sudah prerogatif Allah, Pak. Sebagaimana Rasulullah itu sudah bukti-bukti nyata di depan Abu Thalib, dan Abu Thalib mengakui tentang kebenaran bahwa Muhammad itu enggak main-main, tapi dia belum dapat hidayah, sehingga diingatkan innaka la tahdi man ahbabta, Pak. Gitu, Pak nggih. Jadi di situ kadang-kadang orang sudah melakukan kajian-kajian teknologi dan betul-betul itu kalau di-compare dengan Al-Quran, hadis itu benar itu. Tapi aku mau kadang-kadang hidayah belum datang, tapi sayang tidak sesuai dengan keimanan kami. Anaknya begitu, Pak. Tapi ada yang ketika betul akhirnya meninggalkan agamanya, Pak.
Nah, ngoten nggih Pak nggih. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di tengah sawah. Ya, ada rumah mewah di tengah ladang. Silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa fi dhurriyyatina wa siratina bi rahmatika rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau berkenan untuk salat isyraq maka sangat baik itu.